Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi sepertinya mulai linglung dan nggak tahu lagi harus berbuat apa. Karena apa, teman-teman? Beberapa hari lalu, Tifa sempat ngomong kalau dia tidak sabar mau masuk penjara karena mau merasakan nikmatnya dalam penjara seperti apa. Tapi sekarang, dia ngemis-ngemis kepada pemerintah agar tidak dipenjara. Loh, ini orang-orang ngapain sih? Hah? Sambil bentak-bentak pemerintah. Apa orang ini, teman-teman? Selain itu, ada juga video di mana, tahu kan Bang Tri siapa? Ya, orang yang menulis buku Jokowi Undercover yang sudah dibui sekarang sudah bebas. Dia ngemis-ngemis minta donasi sambil jual kesedihan. Ditambah Tifa ya kan, jual buku Jokowi White Paper, nggak laku, kemudian jual kesedihan juga. Nanti sebagian atau sisa dari keuntungan ini akan kita serahkan ke aktivis-aktivis seperti Bang Tri dan segala macam. Tapi nggak laku juga. Dan lagi teman-teman, ada salah satu buzzer dari Banteng. Ini berusaha untuk mengkritik tajam Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dan berusaha untuk menyebarkan propaganda bahwa Kang Deddy ini rakus APBN, rakus APBD. Tapi tahu nggak kalian apa yang dilakukan Kang Deddy? Langsung menepis, langsung menjawab video dan fitnah tersebut. Ini keren banget Kang Deddy, teman-teman. Dan terakhir, kita akan melihat sebuah video yang tidak kalah kerennya, di mana Menteri Keuangan yang baru, Bapak Yudi Sadewa, merujak habis-habisan IMF dan mengatakan bahwa ya IMF itu ya sebenarnya tidak pintar-pintar amat. Waduh. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita sudah izin kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita sudah memberikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto. Artinya kita sudah izin kalau beliau diam. Kalau pemerintah diam, mohon izin. Mohon izin. Kok ngamuk? Kami akan bawa ke level internasional. Bawa aja. Basi. Kami akan memandangkan masalah pelanggaran HAM ini kepada PBB. Kepada lembaga HAM global. Kita akan lapor kepada special reporters. Lapor ke alien kau sana. Lapor ke alien. Mungkin alien mau denger kalian. Juga lembaga Women Human Rights Defenders. Pokoknya intinya kita gaspol ke level internasional. Kalau pemerintah diam saja, tidak memberikan perlindungan kepada kami yang notabene adalah warga negara Indonesia yang sah, tidak berbuat apapun selain menegakkan kebenaran. Loh, kok ngemis minta perlindungan kau? Kok ngemis minta perlindungan kau, Tipa? Selain menegakkan kebenaran. Kebenaran. Mengapa saya perlu tekankan Bapak dan Ibu semuanya, saudara-saudara semua sebangsa dan setanah air di seluruh dunia, karena kami ini menjadi target kriminalisasi. Kami menjadi target kriminalisasi. Kalau sampai negara tidak bertindak, semua stakeholders negara tidak bertindak, berarti apa? Negara gagal melindungi kami, para intelektual, untuk mengungkapkan kebenaran. Dan kami juga tentu saja akan sampaikan kepada Presiden, kami akan sampaikan kepada DPR, kami akan sampaikan kepada MPR, kami akan sampaikan kepada DPD, bahwa kami bertindak. Jadi kami tidak mau bertindak tanpa sepengetahuan mereka. Halo, kita harus lindungi juga ini ya? negara Indonesia. Maka diharapkan bahwa mereka akan bertindak dulu, menghentikan laporan-laporan yang tidak jelas itu, yang tidak relevan itu, dihentikan. Termasuk laporan dari JW. Kemudian kita juga akan open letters kepada 100 universitas dunia. Ya ampun, Saya mau halu. bantuan. Kalau saudara-saudara mampu, ya tolonglah dibantu. Nanti mudah-mudahan hasil dari donasi saudara-saudara itu akan saudara lihat hasilnya perjuangan ini. Asik. Penggelapan Termul ini, penggelapan Mulyono Jokowi ini, supaya gamblang-gamblangnya bagi Anda semua. Demi kepentingan anak cucu kita akan ada hasilnya yang nyata. Kalau mau bantu ya Pak ya, tapi jangan mencibir ya Pak ya. Nggak usah mencibir lah, yang nggak mau nyumbang ya nggak nyumbang nggak apa-apa gitu, tapi diem aja. Loh. Serang Pak Jokowi sambil minta donasi. Nggak serang Jokowi, nggak makan kau ya.
Kasihan juga orang ini. Hei, ngemis kau, ha? Kok ngemis sih? Malu-maluin aja orang-orang ini. Jangan mencibir di komentar, Pak. Ya, Ya, biasa termul itu kalau komentar pedas-pedas, Pak. ya itulah rekeningnya. Mau kalian donasi ya? Mau kalian donasi ke orang ini ya? Kasihan banget manusia ini loh. Jadi Anda kecewanya nggak cuma ke Jokowi, tapi juga ke Prabowo? Ya, saya kecewa sama Pak Prabowo karena ini feeling saya, ini analisa saya. Jadi dan saya boleh beranalisa seperti ini. Kalau Pak Prabowo ini terus saja bersanding dengan Gibran, bersanding dengan bayang-bayang masa lalu Pak Jokowi, maka insya Allah tidak lama hukum alam akan bicara, Pak Prabowo pun akan tenggelam. Tunjangan rumah jabatan dari Gubernur Jawa Barat itu mencapai 14 miliar per tahun. Kalau per bulan 1,2 miliar. Rumahnya sudah ada, sudah disiapkan oleh pemerintah, tapi untuk kebutuhan rumah tangganya itu ditanggung oleh APBD per bulannya 1,2 miliar. Coba bayangkan, hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja itu mencapai 1,2 miliar per bulan. Untuk beli apa? Untuk makan apa? Kita tidak tahu. Saya nggak mau bisa membayangkan itu. Nyinyir aja orang ini ya. 1,2 miliar per bulan per hari, kebutuhannya makan apa ya? Coba kau telisik juga tuh anggaran operasional Gubernur Jakarta. Coba kau telisik juga itu. Itu kan dari PDIP itu. Coba kau telisik juga, jangan cuma orang lain yang kau Apa telisik. makan cilok dicampur emas begitu ya? Saya nggak tahu ya. Lebay kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Menanggapi pertanyaan anggaran rumah jabatan sebesar 14 miliar, perlu disampaikan bahwa di anggaran murni 2025 untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah dianggarkan sebesar 14 miliar 40 juta rupiah. Setelah efisiensi diantaranya penghapusan belanja pakaian dinas dan efisiensi beberapa kode rekening lainnya, sehingga anggaran berkurang menjadi 13 miliar 700 juta dan di surat usulan perubahan terbaru RKA Rencana berkurang kembali di bawah 13 miliar. Penggunaan anggaran tersebut dialokasikan untuk yang pertama, gaji non-ASN teknis yang perlu kami bayarkan setiap bulannya. Kemudian makan minum tamu, belanja bibit dan bunga, belanja cendera mata tamu, belanja ATK, cetakan, alat listrik, belanja langganan listrik dan air, belanja perjalanan dinas tim, dan lain sebagainya. Untuk anggaran-anggaran tersebut tidak hanya digunakan di Gedung Pakuan Bandung yang saat ini dijadikan salah satu kantor wilayah kerja gubernur, tapi juga digunakan untuk 4 kantor wilayah kerja gubernur lainnya, yaitu yang pertama Balai Pakuan Pajajaran di Kota Bogor, Balai Sri Baduga di Kabupaten Purwakarta, Balai Jaya Dewata di Kota Cirebon, dan Balai Dewa Niskala di Kabupaten Garut. Untuk gubernur sendiri, sesuai arahan beliau sejak menjabat, tidak akan menggunakan Gedung Pakuan menjadi rumah dinas beliau. Beliau tetap tinggal di rumah kediaman pribadi di Lembur Pakuan Subang. Dan segala kebutuhan rumah tangga tersebut ditanggung sendiri oleh beliau. Wah, keren Demikian banget. wargi Jabar, insya Allah menjadi lebih jelas. Hatur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini baru transparan semuanya teman-teman, dijelaskan untuk apa anggaran-anggarannya gitu ya kan. Coba tadi si Pak Rudi itu, coba Gubernur Jakarta juga Anda jelaskan ya kan. Kita akan cerita bagaimana kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Waktu mulai perang dagang, perang Rusia, semua orang takut, semua orang tambah lagi perang Israel, semua orang memperkirakan global akan hancur, ekonomi akan hancur, di dunia di luar sana gelap gulita, kita pun prospeknya akan suram. Indonesia cemas katanya. Waktu IMF mengeluarkan prediksi, wah Indonesia akan turun ekonominya, dunia akan turun. Saya bilang waktu itu ya, kalau sekarang udah nggak boleh Menteri Keuangan ya, boleh nggak ya? Boleh dong, boleh dong Pak.
Ini kan boleh ya. Ini kan aktivis semua. Jadi boleh kritik-kritik sedikit. Boleh dong. Jadi saya bilang, jangan percaya IMF. Mereka nggak pintar-pintar amat. Saya ditegur tuh, kenapa kamu gaya koboi begitu? Tapi emang saya tahu mereka nggak pintar. Iya. Iya. Keren banget Bapak ini ya. Terbukti, dalam sebulan kemudian, dia rubah lagi pertumbuhan global tadi diturunkan ke 2,8%. Berapa bulan kemudian dinaikin lagi ke 3%. Wah, kok begitu? Kita diturunkan ke 4,7. Berapa bulan kemudian lagi dinaikin ke 4,8. Saya yakin bulan depan dinaikin lagi. Menuju 5 lagi. Artinya apa? Memang ketika keadaan lagi goncang gitu, nggak ada yang bisa memprediksi dengan akurat. Ya orang kita aja yang agak-agak silau sama orang asing. Begitu orang asing turunkan, kita ikut, kita akan suram. Saya bilang jangan takut, domestic demand kita kuat. Kita jaga aja, selesai. Tapi yang ini menunjukkan bahwa ya kita jangan terlalu takut sama prediksi-prediksi asing. Mereka nggak sepintar kita juga. Kita nggak usah takut global dan lain-lain. Kita punya policy dalam negeri yang cukup kuat, domestiknya gede, tergantung kebijakan kita sendiri. Jadi saya selalu bilang, nasib kita di tangan kita sendiri. Nasib kita di tangan kita sendiri. Wah, keren banget Bapak ini ya. Ini menteri favorit saya sekarang ini teman-teman. Menteri Purbaya. Nih dengarkan ya, saya nih pelaku pertama. Saya adalah orang pertama korban hoax, korban media. Saya orang Banten pertama ketika Pak Jokowi mencalonkan presiden tahun 2014. Saya orang yang termakan korban isu PKI. Saat itu saya tidak suka Pak Jokowi. Berapa tahun saya tidak suka Pak Jokowi. Bahkan saya sampai berdoa pada Allah Ta'ala agar Indonesia tidak dipimpin oleh Pak Jokowi. Saking percaya kepada berita PKI. 2014 tuh Pak ya? 2014 sampai 2014, 2016, 17 sampai 2018. Saya masih percaya PKI Pak Jokowi. Nah, dari saya percaya ke Pak Jokowi itu bahwa Pak Jokowi PKI, akhirnya saya banyak berdoa ke Allah agar Indonesia periode kedua tidak dipimpin oleh Pak Jokowi. Di mata saya itu PKI. Di satu malam saya terus berdoa pada Allah agar Indonesia tidak dipimpin oleh Pak Jokowi yang PKI. Allah ngasih petunjuk pada saya. Hidayah. Suatu ketika saya dikasih jalan, ada satu jalan sebuah kepastian. Dibukanya tentang Pak Jokowi, dari mulai kelahiran Pak Jokowi tahun 61 kebuka, PKI meletus tahun 65, dibuatkan 67, dan dibuka juga sejarah keluarga Pak Jokowi, kehidupannya. Intinya semua tentang Pak Jokowi yang fakta, yang di luar tuduhan, dibuka oleh Allah pada saya. Disitulah saya baru yakin. Nah, pengalaman itu sehingga saya mengenal Pak Jokowi, walaupun saya mungkin tidak dikenal oleh Pak Jokowi, tidak tercatat di mata Pak Jokowi mungkin, tapi saya mengenal. Dikatakan dekat, ya mungkin Pak Jokowi tidak merasa dekat dengan saya. Nah, ya, tapi saya mengenal Pak Jokowi karena saya berdoa. Nah, dari kenapa mengenal itu? Dari tadinya percaya Pak Jokowi dituduh seperti orang yang netizen oknum tuduhkan. Nah, akhirnya saya jadi tahu. Nah, dari tahu ini makin cinta saya ke beliau. Jujur aja, saya makin cinta, saya makin kagum, saya makin menghormatinya. Dan saya ikut sedih ketika beliau dihina. Saya ikut marah ketika beliau dicaci maki. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan saya hanya ingin mau mengingatkan di penghujung perjumpaan kita kali ini bahwa bisa kita dengarkan tadi pengakuan dari seorang kiai yang termakan propaganda, yang termakan hoax dari gerombolan pembenci Pak Jokowi terkait dengan tuduhan Pak Jokowi adalah keturunan PKI, Pak Jokowi adalah PKI, dan lain sebagainya. Inilah bukti teman-teman. Kalau fitnah dan berita bohong itu terus diulang-ulang, terus dinarasikan setiap hari, setiap waktu, ya mau itu dia akademisi, mau dia itu tokoh agama, ulama, cendekiawan, pasti akan terpengaruh juga teman-teman. Ya contoh kita lihat saja ijazah palsu Pak Jokowi ini. Sudah berapa orang yang terpengaruh dari narasi-narasi sesat Rolls-Royce CS yang terus-menerus diulang di ruang publik. Ditonton jutaan orang, ditonton ratusan ribu orang. Kalau itu dibiarkan tanpa kita melawan, memberikan
balasan ataupun memberikan data pembanding kepada mereka, ya masyarakat semakin tidak percaya kepada Pak Jokowi, bahkan ya mereka lebih percaya Roy Suryo CS gitu. Walaupun yang disampaikan Roy Suryo CS itu nol besar. Inilah bahayanya propaganda, narasi sesat. Itu sangat berbahaya. Itu adalah racun, teman-teman, yang bisa merusak kepala masyarakat. Dan kita harus menjadi garda terdepan menangkal narasi-narasi tersebut dengan ya mungkin memberikan data pembanding, merosting, memberikan sebuah narasi untuk melawan propaganda mereka. Ya pokoknya kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membela yang benar. Karena ya sekarang orang semakin sakit-sakitan ya kan, kalau mereka membela yang salah, semua salah di mata dia. Sekarang ijazah Gibran dipersoalkan lagi ya kan. Dan tadi Tifa mulai ngemis-ngemis kan ke pemerintah, minta perlindungan lah, takut dibully lah, nggak mau masuk penjara lah. Padahal beberapa hari lalu dia bilang ya penjara itu katanya nikmat, dia mau merasakannya karena dia melihat Roy Suryo habis di penjara ketawa-ketawa. Tapi ya lihat juga dong Bang Tri, habis di penjara nggak ada apa-apanya, sampai ngemis-ngemis donasi, ngemis-ngemis minta bantuan ya kan. Itulah bedanya Tifa. Orang ya makanya Anda harus meneliti Roy Suryo nih, kenapa dia ketawa-ketawa gitu, apa penyebabnya dia ketawa-ketawa. Jangan sampai ada gangguan, ada kelainan gitu ya kan. Kita kan nggak tahu teman-teman. Jangan sampai dia ketawa-ketawa karena gangguan. Nah gimana coba? Ini yang tidak diketahui oleh Tifa nih. Dan lagi, saya nggak tahu lagi ya, buzzer banteng ini menyerang orang-orang yang mungkin berpeluang menjadi saingan dari Pak Pramono Anung. Dari segi popularitas. Jadi mungkin ya itu misi dia, berusaha untuk mendowngrade Deddy Mulyadi. Padahal kan Deddy Mulyadi di setiap video-videonya di TikTok, di YouTube, itu banyak sekali membahas mengenai anggaran-anggaran dari Jawa Barat. Dan bisa kita nonton dan bisa kita saksikan secara seksama teman-teman. Kemana anggaran itu dipakai, kalau efisiensi kemana anggaran itu dialihkan. Itu kan jelas semua di video Kang Deddy Mulyadi, tanpa adanya sensor dan lain sebagainya. Inilah mungkin namanya keterbukaan informasi publik. Inilah mungkin namanya transparansi anggaran. Ini kan keren. Tadi juga langsung dijawab oleh salah satu mungkin pegawai dari Kang Deddy gitu ya kan. Ini luar biasa teman-teman. Dan ditambah lagi menteri favorit saya sekarang nih, Bapak apa sih namanya? Yuda Sadewa. Tapi nama depannya siapa? Lupa saya. Sering lupa nama depannya. Saya cuma taunya Yuda Sadewa doang nih nama Bapak ini belakangnya. Ya salut, saya hormat sama Bapak. Kita lihat bagaimana 6 bulan bahkan setahun ke depan hasil kinerja Bapak. Seperti apa gebrakan-gebrakannya, seperti apa gaya-gaya koboi-nya yang bisa mungkin menimbulkan sebuah kebijakan. Ataupun ya sedikit mengagetkan masyarakat, sedikit mengagetkan gerombolan pembenci. Dan sedikit mengagetkan orang-orang yang sekarang ya mungkin sedikit meremehkan Bapak gitu ya kan. Ya shock terapi lah Pak. Kita nantikan langkah-langkah jenius Bapak. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.